Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Gracia Runtu dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode regresi linear. Pertama, pengertian regresi linear. Regresi linear adalah suatu metode statistika untuk mencari tahu hubungan antara variabel terikat atau Y dengan satu atau lebih variabel bebas atau X. Regresi linear ini merupakan salah satu model analisis sederhana dengan jenis data interval atau rasio. Melalui analisis ini, peneliti dapat melakukan prediksi berdasarkan data-data yang didapatkan. Secara umum, regresi linear digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, jenis-jenis regresi linear. Sebelum melakukan analisis dengan regresi linear, peneliti harus dapat memilih jenis regresi linear mana yang akan digunakan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami masing-masing jenis regresi linear. Terdapat dua jenis regresi linear yang biasanya digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis regresi linear yang digunakan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada regresi linear sederhana, terdapat satu variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear sederhana adalah salah satu regresi linear yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus. Artinya bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan. Meski demikian adanya, bagaimanapun regresi linear sederhana memiliki keterbatasan, karena data terbaik pun tidak menceritakan kisah yang lengkap. Analisis regresi biasanya digunakan dalam penelitian untuk menetapkan bahwa korelasi antar variabel. Akan tetapi, korelasi tidak sama dengan sebab akibat adanya hubungan antara dua variabel. Tidak berarti yang satu menyebabkan yang lain terjadi. Bahkan garis dalam regresi linear sederhana yang cocok dengan titik data mungkin tidak menjamin hubungan sebab akibat. Dengan menggunakan regresi linear, peneliti bisa mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Selain itu, peneliti juga bisa melakukan prediksi besar nilai dari variabel terikat. Ada juga pengertian regresi linear sederhana menurut para ahli, yaitu Sugiono 2011 mengatakan, regresi linear sederhana adalah regresi linear yang didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk bisa menggunakan analisis ini, peneliti harus memenuhi beberapa asumsi terlebih dahulu. Asumsi-asumsi yang dimaksud antara lain, yang pertama, data yang didapat berjenis interval atau rasio. Kedua, distribusi data normal. Yang ketiga, jumlah sampel antara variabel bebas dan terikat harus sama. Dan yang keempat, yaitu harus memiliki hubungan linear. Ketika syarat-syarat atau asumsi untuk melakukan regresi linear telah terpenuhi, maka peneliti bisa mencari tahu korelasi antara variabel bebas dengan terikat
melalui rumus regresi linear yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, berikut adalah contoh kasus regresi linear sederhana. Adanya keinginan seorang untuk melakukan penelitian sosial dan berkeinginan mengkaji hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Maka ia mensurvei 500 orang yang pendapatannya berkisar dari Rp500.000 hingga Rp5 juta dan meminta mereka untuk menilai kebahagiaan mereka dalam skala 1 hingga 10. Variabel dependen yaitu pendapatan dan variabel dependen yaitu kebahagiaan. Dalam penelitian tersebut sama-sama bersifat kuantitatif, sehingga peneliti dapat melakukan analisis regresi untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara keduanya. Nah, jenis regresi linear yang kedua yaitu regresi linear berganda. Jenis regresi linear lain yang perlu diketahui adalah regresi linear berganda. Sama seperti regresi linear sederhana, regresi linear berganda dilakukan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Hanya saja, pada analisis ini, jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu. Terdapat pengertian regresi linear berganda menurut para ahli, yaitu Umi Narimawati 2008 mengatakan, regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala intervalnya. Nah, apabila peneliti ingin menggunakan analisis ini, maka ada beberapa asumsi klasik yang mesti terpenuhi. Di antaranya, yang pertama, data berbentuk interval atau rasio. Kedua, memiliki linearitas. Yang ketiga, residual bersifat normal. Yang ketiga, terhindar dari heteroskedastisitas. Dan yang kelima, non-multikolinearitas. Ketika semua asumsi telah terpenuhi, analisis regresi baru bisa dilakukan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan seterusnya. Perhitungan analisis regresi linear tidak melulu dilakukan secara manual. Apabila data yang dikumpulkan terlalu banyak, maka peneliti bisa menggunakan aplikasi statistik untuk melakukan analisis ini. Dengan begitu, hasil yang didapat bisa lebih cepat dan lebih akurat. Nah, tujuan dari regresi linear berganda yang pertama, analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan, yang penggunaannya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. Dan yang kedua, dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Nah, contoh kasus dari regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Seorang peneliti kesehatan masyarakat yang tertarik dengan faktor sosial yang mempengaruhi penyakit jantung. Ia mensurvei 500 kota dan mengumpulkan data tentang presentasi orang di setiap kota yang merokok, presentasi orang di setiap kota yang bersepeda ke tempat kerja, dan presentasi orang di setiap kota yang menderita penyakit jantung. Karena ia memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen, dan semua variabel tersebut kuantitatif,
maka peneliti dapat menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan di antara keduanya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari regresi linear. Yang pertama, kelebihan. Ketika kita tahu hubungan antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan linear, algoritma ini adalah yang terbaik untuk digunakan karena ini adalah yang paling kompleks dibandingkan dengan algoritma lain yang juga mencoba menemukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikutnya kekurangan dari regresi linear. Dalam kehidupan nyata, tidak ada banyak masalah di dunia yang menunjukkan hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Sebagai contoh, mari kita kembali ke contoh biaya contoh. Seringkali ada banyak faktor lain yang berperan dalam menentukan biaya. Namun, dengan itu dikatakan orang dapat berargumen bahwa kita hanya perlu menambahkan nilai-nilai yang lebih independen seperti kedekatan dengan transportasi, tingkat kejahatan, dan lain-lain. Tetapi, bahkan dengan mengatakan itu tidak ada cara kita dapat mengkonfirmasi bahwa rumah 182 meter akan harganya persis 250 juta rupiah hanya karena tidak ada yang tak terhindarkan sampai terjadi. Nah, berikutnya ada contoh aplikasi untuk regresi linear. Ada banyak aplikasi untuk regresi linear seperti pembelajaran mesin, estimasi tren, dan ekonomi. Algoritma pembelajaran mesin. Pembelajaran yang paling umum diawasi adalah regresi linear, karena kesederhanaannya dan fakta bahwa ia telah ada untuk sementara waktu. Estimasi tren juga banyak menggunakan regresi linear, karena bagaimanapun regresi adalah prediksi hasil dengan output kontinu. Contoh situasi di mana regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi harga minyak atau saham di masa depan. Di bidang ekonomi, banyak hal juga diprediksi menggunakan regresi linear, seperti permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengeluaran konsumsi, dan lain-lain. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang metode regresi linear ini. Minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.